warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini kami ada produknya Coffee, yaitu Coffee Healthy. Sebelum itu kan kenalkan diri dulu, kami dari tim Esensia yang beranggotakan saya Reza Rizky Amelia dan teman saya Soli Raja Prabowo. Selanjutnya. Nah, di sini ada eksekutif sumber kami, yaitu adalah kopi ini hadir akibat inovasi kopi sehat dengan memadukan biji kopi dan rempah-rempah alami seperti serai dan kayu manis. Nah, minuman kopi ini menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, mulai dari remaja sampai dengan usia dewasa. Nah, kopi ini hadir untuk menjawab tren minuman kopi fungsional, di mana mendukung yang namanya kesehatan dan tren di mana kalau kita sekarang itu udah nggak asing lah dengan yang namanya kopi gitu kan. Selanjutnya, ini profil usaha kami. Nama usaha kami Coffee atau Coffee Healthy. Di sini kami menawarkan dua varian, yaitu pertama lemongrass coffee, di mana ini perpaduan kopi espresso dengan serai. Selanjutnya ada cinnamon coffee, yaitu perpaduan antara kopi dengan kayu manis. Nah, di sini manfaat produk kami atau fungsional proposition produk kami, di mana manfaatnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imun. Selanjutnya menenangkan pikiran dan meredakan stres. Nah, ini bisa didapat akibat aroma dari rempah-rempah yang digunakan. Selanjutnya menjaga kadar kolesterol dan gula darah. Adapun keunggulannya adalah perpaduan rasa kopi, di mana kopi dan rempah ini kan masih asing dan mungkin ini perlu edukasi lebih nanti kami di teknik pemasaran kami. Selanjutnya keunggulannya tanpa pengawet, pewarna dan pemanis buatan. Selanjutnya itu keunggulannya adalah rendah kalori, cocok untuk gaya hidup sehat. Karena kan zaman sekarang bukan hanya tren kopi aja, tapi tren hidup sehat. Selanjutnya ada keunikan kami, yaitu menggabungkan tradisi rempah Nusantara, di mana kalau Indonesia kan banyaklah rempah-rempah kita dan disandingkan dengan tren kopi yang modern. Ini ada produk kami, kopi bisa dilihat untuk desainnya dan logonya. Kalau untuk lemongrass coffee itu dia coffee ice, dia dingin. Kalau untuk yang coffee hot itu dia untuk cinnamon coffee. Jadi dia untuk desain dan produknya itu dibedakan untuk tempatnya. Nah, latar belakangnya, sektor kopi di Indonesia itu kan makin berkembang pesat gitu kan. Kalau misalnya di Rantau Prapat ini, kopi shop itu udah di mana-mana. Nah, di sini nanti kami jelaskan lagi lokasinya. Di sini Bapak, karena kan jurinya juga yang paham lah tentang kopi. Jadi para Bapak mungkin lebih tahu tentang sektor ini. Nah, kopi ini kan menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena kalau misalnya seperti kita rapat, seperti kita nongkrong, pasti kita membutuhkan yang namanya kopi. Kemana lo kita ini ke kopi? Pasti minumnya kopi gitu kan. Jadi kami menawarkan kopi ini untuk selaras dengan tren hidup dan tren bahwa sekarang itu bukan hanya kopi doang, tapi untuk yang sehatnya. Nah, ini analisis pasar kami bahwa pasar kopi terus bertumbuh di Indonesia dan didominasi generasi produktif antara 17 sampai 40 tahun. Sedangkan target pasar kopi kami itu mahasiswa, pekerja profesional, pencinta kopi sehat. Nah, karakteristiknya itu adalah digital savvy, peduli kesehatan, ngikut tren, tertarik produk unik, penjualan didukung tren e-commerce dan promosi sosial media. Nah, ini adalah analisis SWOT kami, di mana kekuatan kami itu adalah produk inovatif dan berbeda. Ini bahan bakunya itu mudah didapat dan murah dan gampang terjangkau, dan manfaat kesehatannya menambah nilai jual. Di mana kami di sini sebenarnya bukan menjual kopi aja, tapi juga kami menjual manfaat. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan kami itu adalah kombinasi rasa masih baru. Di mana kalau misalnya sekarang kita kan kalau minum kopi udah sering lah, tapi kalau misalnya lemongrass coffee dengan cinnamon coffee ini mungkin belum. Kedua ada perlu edukasi pasar. Nah, ini saya jelaskan tadi bahwa kami harus edukasi lagi nih kepada calon konsumen kami bahwa kopi ini apa gitu, apa manfaat kopi dan kopi ini diproduksi dengan apa.
Sipiro, ada namanya mungkin kan ini udah kenal sedikit lah dengan penjualnya. Nah itu didapat dari kopi Sipiro. Selanjutnya opportunities atau peluang kami. Pertama itu adalah tren minuman sehat yang meningkat. Karena kan zaman sekarang kita bukan hanya buat gaul-gaulan doang, tapi kita mengikuti tren untuk hidup sehat. Selanjutnya peluang ekspansi online dan franchise. Selanjutnya kolaborasi dengan retail dan komunitas. Adapun yang terakhir ancaman kami itu adalah munculnya kompetitor baru. Karena seperti saya jelaskan tadi bahwa kopi ini sudah banyak, apalagi di rantau perapat. Coffee shop itu udah di mana-mana. Dan yang kedua fluktuasi harga bahan baku. Karena harga bahan baku ini kan nggak serta-merta menetap ya. Jadi ada yang namanya fluktuasi harga bahan baku. Terakhir ada tren preferensi konsumen yang cepat berubah. Karena di zaman sekarang perilaku konsumen kan berubah-ubah. Jadi tren preferensi konsumen itu pun akan berubah juga. Selanjutnya ada strategi pemasaran kopi. Pertama ada produk. Kopinya ini kopi sehat serai dan kopi kayu manis tanpa pengawet dan kemasannya menarik. Karena kan desain sendiri dengan ide-ide kami sendiri. Untuk harga terjangkau dan sesuai dengan kualitas. Sedangkan promosinya kami menggunakan sosial media, menggunakan influencer setempat seperti Minbos. Selanjutnya event dan bagi sampel gratis. Nah event dan bagi sampel gratis ini kami jalankan saat Car Free Day. Jadi di sana kan kita tentunya olahraga. Nah di olahraga kan pasti setelah itu adalah orang yang untuk nongkrong, adalah orang untuk kumpul-kumpul. Nah kami menyediakan kopi ini selaras dengan event tersebut. Jadi kami bagi sampel sambil mengedukasi bahwa produk kami ini adalah produk kopi sehat yang diproduksi dengan serai dan kayu manis. Selanjutnya penjualannya stand langsung, pesan online dan GrabFood. Nah kalau untuk operasional dan produksi saya kembalikan kepada teman saya, Sony. Oke, baiklah. Nah, saya akan menjelaskan mengenai operasional dan produksi. Di mana sesuai yang dijelaskan tadi, bahan baku kami itu menggunakan 3 bahan utama. Yang pertama itu kopi Sipiro untuk menjadi basic kopinya. Terus serai segar dan kayu manis lokal yang berkualitas. Di mana serai segar ini sebetulnya maksudnya itu kami sendiri, karena memang konsultan sendiri. Namun dari hal tersebut tetap nanti bakal masukkan ke dalam biayanya, bagaimana nanti pembiayanya di akhir. Dan untuk kayu manis itu pemasoknya ada, dan memang untuk pembuatan bahan baku kayu manis ini dia nanti diciptakan menjadi liquid. Jadi harus melalui proses panjang lagi sekitar 3-4 minggu untuk perendaman kayu manisnya dengan minyak zaitun gitu. Untuk kapasitas produksi itu maksimalnya dia 450 cup per hari. Namun untuk realistik penjualannya nanti akan saya jelaskan di akhir. Kenapa terlalu banyak sekali memang kalau misalnya kita berbicara tentang penjualan 450 cup per hari. Dan untuk proses produksinya itu ada 2 metode. Yang pertama itu kopi serai. Dia metodenya waktu presentasinya tinggal 1 menit. metodenya cold brew, di mana melakukan perendaman serai dengan bubuk kopi Sipiro tadi. Terus untuk kopi kayu manisnya dia racikan espresso, gula aren, susu dan liquid kayu manis, di mana racikan espresso ini menggunakan mesin espresso. Terus standar kualitasnya ada mineral produksi sertifikat, es kristal bersih, serta kemasan ramah lingkungan. Oke, untuk manajemen dan SDM, struktur timnya ada sekitar 4 orang, di mana owner pertama, baristanya ada 2, di mana 3 divisi, pagi sampai siang dan sore sampai malam. Dan untuk logistiknya mereka gabung mungkin satu orang, dia menjadi logistik dan mungkin menjadi pelayan. Terus untuk skema dan insentif, gaji baristanya sesuai dengan UMR 3,5 juta per bulan untuk 1 orang barista dan ada 2. Terus untuk logistik dia 2 juta per bulan. Untuk biaya keuangan, investasi awal itu ada 32.920 dan udah kami rincikan pembiayanya semuanya ada di proposal yang kami buat. Untuk biaya operasional mulainya ada sewa lokasi, gaji barista dan logistik sekitar 9.860.000 per bulan. Ini rencana keuangannya, di mana target penjualan itu untuk 1 bulan kami terima kasih. Oke, ini untuk
lokasi di mana di ujung bandar sesuai dengan lokasinya yang dipaparkan di depan di Jalan Karya Tapak B strategis dekat Masjid Raya Al-Ikhlas, ramai dan mudah terjangkau. Untuk stand-nya kira-kira seperti itu. Oke, ya terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk kelompok Lemongrass Coffee and Cinnamon Coffee healthy. Ya benar, adanya memang ini sangat menjadi tren yang baru ya. Tapi setelah saya baca, saya langsung menyarankan karena kalian baru muncul, coba nanti tidak usah membuka outlet ya, tapi membuka gudang. Targetnya adalah retail seperti Brastagi atau Indomaret atau yang lain-lain. Jadi kemasan di packaging dengan kaleng ya, itu di Universitas Labuan Batu di Fakultas Ekonomi itu sudah ada lab kewirausahaan yang support untuk itu ya. Beri tepuk tangan dong. Kenapa? Ya karena di Rantau Rapat belum ada yang seperti retail yang masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Kenapa saya sarankan seperti itu? Melihat proposal kalian akan tenggelam dengan kopi shop yang ramai. Jadi coba masuk ke Blue Ocean ya dan Green Ocean-nya, cari kolam baru. Kayaknya itu nggak terlalu susah. Paling ribetnya di surat izin, BPOM dan SDM-nya. Cuma butuh gudang sekitar seperti rumah kontrakan atau kos-kosan ya untuk operasional di situ, lalu bermitra dengan Brastagi, dengan Indomaret, dengan supermarket lokal, juga bisa bermitra dengan kampus, masuk ke tempat-tempat yang strategis itu lebih menjanjikan. Kalau untuk produk ini sebenarnya sudah biasa ya, sudah banyak untuk apalagi di kopi. Jadi sekarang kalau trennya kopi itu udah nggak lagi hanya campur-campur, tapi sudah masuk ke metodologinya, bagaimana cara dia membuatnya, bukan lagi penilaian dari komposisi. Jadi historinya tentang bagaimana cara dia membuatnya. Nah sekarang seperti itu ya, itu yang baru juara dunia itu seperti itu. Jadi saya menyarankan ke situ, mungkin untuk dari proposalnya ini sudah bagus, tapi ini bisa digodok lagi menuju ke arah yang saya bilang tadi, masuknya ke situ. Karena apa? Karena fasilitasnya kayaknya sudah dekat dengan kalian. Realistis karena hari ini ada itu misalnya seperti packaging dan lain-lain. Tinggal mencoba membuat produknya seberapa lama di trial error, seberapa lama tahannya, apa segala macam, masukkan ke lab, kerjasama dengan mitra-mitra, ya kan, apa saja komposisinya, itu lebih cuan dibilang. Seperti itu lebih menarik. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya rasa apa yang disampaikan Pak Sugeng cukup mensampaikan sebenarnya pertanyaan, saran dan kritik saya juga gitu kan. Pertama kayak ini baru pertama kali saya dengar kan kopi di campur seripur gitu. Kalau produknya kami nggak bisa bawa Pak karena kami kurang informasi. Kami tahunya produknya ini kan kalau misalnya produk kami sendiri ini diproduksinya itu sedikit lama Pak, karena untuk liquid cinnamon itu harus diproduksi beberapa